Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, selamat pagi, salam sehat, dan salam semangat untuk kita semua. Pagi ini dalam ibadah kebaktian hari Senin, Universitas Kristen Satya Wacana, saya diminta membawakan firman dan bersama-sama nanti kita akan merenungkan satu firman yang akan jadi dasar bagi kita untuk berkegiatan, untuk beraktivitas, dan untuk melayani Tuhan. Sebelum firman kita renungkan, marilah kita awali ibadah ini dengan doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Pada seluruh sivitas akademika di Universitas Kristen Satya Wacana. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, talenta, sehingga kami bisa melayani Engkau di lembaga yang terkasih ini. Tuhan, jika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kami mohon berkat dan hikmat dari Tuhan, sehingga kami mampu memahami, mampu merenungkan, mampu melaksanakan. Kami berdoa untuk pemimpin kami, untuk semua dosen, untuk semua mahasiswa, tendik, dan semua insan akademik yang ada di Universitas Kristen Satya Wacana. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, pagi ini saya akan bawakan firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, firman ini akan kita renungkan dengan tema menjadi pendengar yang berdaya cipta. Untuk memahami firman Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih merenungkan dalam 3 pokok bahasan. Yang pertama, tujuan mendengar, lalu tantangan mendengar, dan cara mendengar. Di era pandemi saat ini, pembelajaran sudah berubah. Kita semua menjadi insan yang harus patuh pada protokol kesehatan dan banyak bekerja di rumah. Banyak mendengar. Apa saja yang kita dengar? Ada berita baik, ada berita buruk. Ada cerita yang menyenangkan, ada cerita yang menyedihkan. Sebenarnya apa tujuan mendengar? Dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, dinyatakan bahwa marilah kita melakukannya. Melakukannya artinya kita menanggalkan semua beban dan dosa yang banyak merintangi kita untuk mendengar. Melakukannya berarti aktivitas kita adalah aktivitas yang aktif, bukan yang pasif. Melakukan aktivitas tersebut adalah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Banyak dari lingkungan kita yang saat ini bergeser, melakukan segala sesuatu hanya sekedar rutinitas, berada dalam zona nyaman. Sehingga apa yang kita lakukan, sekedar melakukan sesuatu yang rutin. Nah, dampak dari melakukan sesuatu yang rutin adalah apa yang kita capai tidak bisa maksimal, tidak bisa optimal. Ketika kita melakukan
melakukan aktivitas dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita mengakui bahwa Tuhan Yesus memberikan kita kasih karunia, sehingga apa yang kita lakukan adalah untuk berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Dengan melakukannya, dengan melihat Tuhan Yesus, bukti bahwa kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita kasih karunia. Tentu kita ingat bahwa melakukannya ini bisa kita jalankan dengan berbagai hal. Kalau anak-anak sekolah yang masih di tingkat dasar, melakukannya artinya ada perintah. Ada perintah sehingga apa yang dilakukannya adalah sekedar melakukan karena ada perintah. Namun ada juga anak-anak yang sudah mampu melakukannya aktivitas mereka karena memang butuh dan ingin belajar lebih banyak lagi. Dalam konteks keimanan, melakukannya sesuai kehendak Tuhan, bukti bahwa kita akan melihat kesempurnaan. Bukti bahwa Tuhan Yesus berkarya dalam hidup kita. Kalau kita juga melihat perjalanan kampus yang saat ini masuk di fase 65 tahun. Melakukannya, Civitas Akademika sudah melakukan berbagai hal. Selama 65 tahun ini, perjalanan dinamika di kampus kita luar biasa. Tetapi melakukannya dengan berbagai macam aktivitas tridharma juga membuktikan bahwa kesempurnaan yang milik Tuhan kita buktikan dengan melakukan tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Melakukannya juga penuh dengan tantangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bayangkan melakukannya ini di era sekarang, di era pandemi, berbagai macam aktivitas kita lakukan daring, online. Maka kalau saya sendiri melakukan aktivitas saya mengajar, saya tidak tahu apakah mahasiswa yang mendengarkan suara saya ini benar-benar melakukan aktivitas pembelajaran seperti yang kami harapkan. Mungkin ada yang menyimak, mungkin ada yang sambil di perjalanan, mungkin ada yang sedang di tempat yang susah sinyal. Artinya ada tantangan ketika orang mendengarkan. Ada 3 tantangan ketika situasi melakukannya dan situasi tantangan mendengar adalah 1, menolak, membangkang, menolak, tidak mau melakukan. Banyak faktor yang membuat orang menolak untuk melakukan apa yang terbaik. Enggan, tidak mau, tidak mampu, atau ya sudah merasa tidak ingin untuk melakukannya. Atau yang kedua, menerima dengan setengah hati, mendengar, menerima, tapi dengan setengah hati. Ini tentu saja menghasilkan respon yang tidak maksimal, karena sekedar menempel saja di telinga kita, tetapi tidak kita lakukan. Yang ketiga adalah menerima dengan sepenuh hati. Ketika kita tadi menyatakan menolak untuk mendengar, kita terperangkap dalam pikiran yang sempit. Kita menolak kemajuan, menolak berkat Tuhan. Ketika pergeseran regulasi berubah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan melakukannya. Karena kita mendengar bahwa regulasi berubah. Misalnya, Permendikbud nomor 3 tahun 2020 meminta kampus berubah, meminta dosen menjadi dosen penggerak, meminta mahasiswa aktif bergerak, meminta kampus membuka, merdeka belajar, meminta kampus aktif ketika sudah mendengar bahwa regulasi berubah. Dan kita, UKSW, melakukannya. Bagaimana dengan diri kita? Maukah kita juga melakukannya? Saya yakin kita semua mampu. Dengan prestasi 6 program studi di UKSW sudah berpredikat unggul. Kami yakin bahwa program studi yang lain juga akan bergerak menuju unggul. Kita yakin bahwa institusi kita juga mampu untuk berprestasi menuju unggul. Melakukannya
adalah melakukan dengan sepenuh hati, tidak ragu-ragu, tidak setengah hati. Poin ketiga, bagaimana cara kita melakukannya dengan sepenuh hati? Bagaimana cara kita untuk mendengar, menjadi pendengar yang saya berikan tagline, menjadi pendengar yang berdaya cipta. Saya baca Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya, untuk menjadi pendengar yang baik, kita harus sering mendengar. Tidak hanya satu kali, bisa berkali-kali. Iman timbul karena pendengaran dan tidak hanya satu kali mendengar. Yesaya 55 ayat 2-3 menyatakan bahwa dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang lezat. Sedengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan berfirman, dengarkanlah. Dalam satu ayat disampaikan dua kata, dengarkanlah, dengarkanlah. Kita juga ingat bahwa kabar sukacita diawali dengan dengarkanlah, mau mendengar. Artinya mendengar melibatkan kedua belah pihak. Pihak yang menyampaikan dan pihak yang mendengarkan. Bagi pihak yang menyampaikan dengan sepenuh hati, menyampaikan dengan jujur. UKSW sudah menyampaikan semua aktivitas sekarang ini melalui daring, melalui website, melalui medsos, menyampaikan prestasi-prestasi dan aktivitas kita kepada para pemangku kepentingan, kepada orang tua, kepada yayasan, kepada gereja, kepada masyarakat secara umum. Inilah tanggung jawab kita sebagai institusi. Cara kita mendengar sebagai pihak yang mendengar, dosen, mahasiswa, pejabat, adalah dengan menyiapkan diri, membuka hati, dan merespon. Nah, dari tiga hal tersebut, kita tahu bahwa mendengar bukan sesuatu yang pasif. Mendengar dengan pasif artinya kita menjadi insan yang tidak bisa maksimal di dalam berkarya. Cara yang pertama, mendengar dengan menyiapkan diri artinya kita berkomitmen. Mendengarkan berita-berita regulasi yang baru, mendengarkan perkembangan ilmu pengetahuan, mendengarkan kemajuan-kemajuan yang ada di sekitar kita, mendengarkan bahwa masyarakat membutuhkan kita. Dalam kemajuan standar nasional, kita diminta untuk mampu mengintegrasikan pengajaran dan pengabdian masyarakat. Artinya kita harus mau mendengar kebutuhan masyarakat. Dan UKHC sudah membuktikan bahwa banyak prestasi dari institusi kita ketika kita mau mendengar dan menghasilkan karya yang bisa dipakai oleh masyarakat, oleh UMKM, oleh gereja, oleh sekolah, dan oleh masyarakat secara umum. Membuka hati untuk mencerna informasi yang didengar. Ini adalah sifat yang terus-menerus. Ada timbal balik. Mendengar dengan mengimani artinya apapun yang kita dengar. Kita imani bahwa yang kita dengar, lalu kita respon dengan aktif, adalah karena kita melayani di lembaga Tuhan ini. Kita terpilih di antara sekian banyak untuk ada di sini. Bagaimana caranya mendengar yang berkomitmen? Kita melakukan persekutuan ilmiah, dosen dan mahasiswa. Sudah banyak karya yang dihasilkan saat ini. Dosen dan mahasiswa melakukan persekutuan ilmiah dengan melakukan publikasi, call for paper, atau menghasilkan produk-produk inovasi yang bisa dipakai oleh masyarakat. Dosen melakukan rekognisi, mahasiswa berprestasi.
Pekan Ilmiah Mahasiswa yang berlangsung adalah bukti bahwa UKSW mendengar kebutuhan yang ada di masyarakat, lalu menggerakkan semua sivitas akademika juga untuk mendengar yang berkomitmen, mendengar yang berdaya cipta. Melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat tidak hanya slogan, tapi kita laksanakan, kita lakukan, kita sampaikan secara akademis, dan hasilnya berdampak untuk masyarakat, untuk gereja, untuk bangsa, untuk Indonesia. Kita lakukan harmonisasi antara tendik dosen mahasiswa. Kalau kami dari Lembaga Penjaminan Mutu sering mengirimkan survei kepada Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik mahasiswa, adalah karena kami ingin mendengar. Kami ingin mendengar respon bagaimana pelayanan lembaga, biro, unit, prodi yang ada di UKSW. Setelah kami mendengar, kami sampaikan kepada pendengar yang lain di level nasional melalui proses akreditasi. Firman yang sederhana, namun ini menjadi hakikat bagi kita semua sebagai pendengar yang beriman. Ini akan membawa kita pada perubahan yang bisa membawa kita pada puncak prestasi UKSW menuju unggul. Cara yang kedua, mendengar dan membuka hati. Mendengar dengan sadar. Sadar ini bukti bahwa kita membuka pikiran kita sehingga mindset kita berubah, mempengaruhi aspek kognitif kita. Kognitif akan mempengaruhi sikap, karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Mendengar dengan aktif, mendengarkan dan melakukan tindakan terus-menerus. Mahasiswa mendengar, mahasiswa berkarya. Dosen mendengar mahasiswa, dosen berkarya. Pejabat struktural mendengarkan mahasiswa dan dosen. Mari kita berkarya, mari kita mendengar. Sikap akan mempengaruhi perilaku. 3 level di dalam aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Ini akan membuat kita mencapai visi UKSW. Cara yang ketiga, mendengar dengan merespon. Responsif, mendengar ada tindakan yang aktif, bukan hanya pasif. Dalam konteks Tridharma Perguruan Tinggi, kita semua diminta menjadi pendengar yang aktif. Kebijakan kampus merdeka. Jika kita pasif, maka kita tidak bisa mendengar apa yang ada di lingkungan kita. Pergeseran paradigma yang semula berbasis input, proses, output, sekarang mendengar basisnya adalah outcome. Teman-teman sahabat alumni, bukti bahwa UKSW ini mampu menghasilkan karya yang berkualitas adalah dengan alumni yang berdaya cipta. Alumni yang memberikan masukan dan kami sebagai institusi mendengar karya dari para alumni. Maka menjadi pendengar adalah bukti bahwa kita mau menyegani Tuhan. Menyegani Tuhan adalah pangkal pengetahuan. Kita menjadi pendengar yang berdaya cipta. Berdaya cipta artinya kita tidak hanya bergerak di lingkungan kita sendiri, asik dengan bacaan-bacaan akademis, lupa bahwa apapun yang kita lakukan adalah untuk daya cipta, menjadi radar yang berguna untuk lingkungan kita di semua aspek. Aspek seni bagi teman-teman di Fakultas Seni dan Pertunjukan serta Fakultas Bahasa. Menjadi pendengar yang aktif bagi kami dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Bagi teman-teman yang di Fakultas Sains dan Teknologi dan semua fakultas kita, mari kita menjadi pendengar yang berdaya cipta. Perilaku yang kreatif dan inovatif ini adalah bukti kita menjadi pendengar yang berdaya cipta. Kalau saat ini kita menghadapi masa-masa pandemi dan gelombang pandemi COVID yang masih terus saja bergulir, ini tidak membuat kita menyerah. UKSW siap untuk berdaya cipta. UKSW siap mendengar anjuran pemerintah
juga regulasi-regulasi di bidang pendidikan membuktikan bahwa institusi kita berkomitmen mendengar yang berdaya cipta. Sahabat dan saudara terkasih, sebagai anak Tuhan yang sudah dilingkupi dengan kasih karunia, kita perlu mendengar dengan iman, mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, melakukan perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita senantiasa berdoa bahwa kita mampu mendengar dengan tepat, berada di tempat yang tepat, dan di sekelilingi orang-orang yang tepat. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita. Marilah kita menjadi pendengar yang berdaya cipta. Sebagai akhir dari renungan ini, mari kita akhiri dengan doa. Tuhan, pencipta alam semesta, Tuhan yang memberikan kami kehidupan, terima kasih Tuhan memberikan kami telinga, terima kasih Tuhan memberikan kami hikmat. Ajarkan kami untuk mampu mendengar, ajarkan kami untuk membuka hati kami, sehingga kami mampu menjadi pendengar yang mengasihi Tuhan dengan iman dan berdaya cipta. Kami mohon Tuhan berkat-Mu untuk para pemimpin kami, untuk semua insan yang ada di kampus kami, Universitas Kristen Satewacana. Dalam usia ke-65 tahun, berkati kami, agar kami mampu menjadi pendengar yang mengungkit prestasi yang berdaya cipta untuk sesama kami, untuk gereja, nusa, dan bangsa. Tuhan, di dalam nama-Mu, doa ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, melindungi engkau. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kebaktian kita pada hari ini akan membawa kita dalam berkarya, dalam minggu ke minggu, hari ke hari, dan selamat beraktivitas. Salam sehat, salam semangat buat kita semuanya. Semua karya dan ciptaan-Mu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. aku rindu mengenalmu secara pribadi. Bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaan-Mu, tapi tiada
percaya